Pov Kinanti. Aku menatap undangan pernikahan di tanganku. Undangan yang telah selesai dicetak dan sudah sebagian disebar. Undangan berwarna biru bercampur emas dengan desain kekinian ini terlihat mewah dan elegan. Aku tersenyum saat mendengar laporan dari wedding organizer yang kusewa untuk mengurus acara pernikahanku. Aku puas mendengar laporannya. Tak sabar menunggu hari istimewa ini. 2 minggu lagi. Aku dan Leon sudah bertunangan selama hampir 1 tahun. Pernikahan ini telah kami rencanakan sejak lama. Aku tak ingin ada hal-hal kecil yang bisa merusak acara nantinya. Akan kupastikan jika semua berjalan dengan rencana dan keinginanku. Ponselku tiba-tiba berdering. Ku tatap layar pipi itu. Nama seorang desainer terkenal negeri ini tertera di sana. Ku angkat telepon itu. Tak lama kemudian kami saling bicara. Mumpung ada waktu, ku putuskan untuk keluar memenuhi panggilan telepon itu. Di akhir pembicaraan desainerku meminta untuk datang mencocokkan kembali gaun itu dengan ukuran tubuhku. Rasanya berat badanku tak bertambah. Ku rasa tak akan lama nanti di sana. Gumamku sambil bercermin sebelum pergi ke butik milik desainer langgananku. Mah, Kinan pergi ke butik sebentar ya. Mau fitting baju, pamitku setengah berteriak pada mama. Hati-hati sayang, jawab mama. Dengan hati riang aku pergi. Tak lama aku mengendarai mobilku menuju galeri dan butik sang perancang gaun pengantinku. Hari ini Leon akan datang ke Jakarta. Selama ini ia bekerja di Singapura. Selain karena hampir seluruh keluarga besarnya menetap di sana, pekerjaannya sebagai seorang petroleum engineer di sebuah perusahaan minyak dan gas membuat Leon akhirnya memilih untuk ikut menetap di sana. Sebenarnya dari kemarin lusa, Leon sudah ada di Indonesia. Tapi ia berkunjung dulu ke rumah seorang kerabat di Bandung. Aku tak mempermasalahkannya. Yang penting bagiku, sebentar lagi kami akan bertemu. Aku tak sabar menanti kedatangannya. Selama ini kami memang berhubungan jarak jauh. Namun itu tak menjadikan kendala. Karena kecanggihan teknologi membuat kami merasa selalu dekat. Aku melangkah ke dalam butik ini. Seorang pelayan yang mengenaliku langsung menyambut kedatanganku. Tak lama sang desainer memintaku memakai gaun pengantin yang sudah dirancang olehnya untuk dicocokkan kembali ukurannya dengan tubuhku. Bagaimana? Tanyaku setelah gaun ini sudah melekat di tubuhku. Perfecto. Jangan nambah berat badan. Ingat pesannya yang bernada ancaman. Aku terkekeh geli, namun aku puas. Rancangan gaun ini sangat sempurna di mataku. Cantik banget beb, pujinya. Aku menatap pantulan diriku di cermin lebar ini. Senyum bahagia tak lepas dari wajahku. Sama seperti yang dikatakan desainerku. Aku memang terlihat sangat berbeda saat mengenakan gaun pengantin ini. Ponselku tiba-tiba berdering karena masih terpesona melihat pantulan diriku di cermin ini. Aku mengabaikan panggilan dari ponselku. Lagi, ponselku kembali berbunyi. Kulirik nama mama tertera di sana. Karena berpikir ada sesuatu yang penting, aku pun menerima panggilan telepon itu. Suara mama bergetar saat menerima ponselku. Ia memintaku untuk segera pulang secepatnya, karena ada hal penting yang ingin ia beritahu padaku.
Aku menyelesaikan urusan di butik secepatnya. Aku pun pamit meninggalkan butik langganan ini. Ku nyalakan kembali mobilku, bergegas pulang ke rumah. Kinan, entah mengapa, Mama menyambutku dengan terisak. Perasaanku mulai tidak enak. Ada apa? Kenapa, Ma? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanyaku heran melihat Mama yang terlihat sangat sedih. Mama tak menjawabnya. Ia memilih memelukku erat. Tak lama, sesuatu ia bisikkan di telingaku, membuat duniaku runtuh dalam sekejap. Leon tewas kecelakaan, Kinan. Mobilnya bertabrakan dengan mobil lain di Tol Cipularang saat dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta. 1 jam yang lalu, adikmu sudah berangkat ke sana untuk memastikan kebenarannya. Ucapan Mama seperti palu yang dipukul keras ke atas kepalaku. Karena belum siap menerima kenyataan ini, membuatku akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Sudah hampir 3 tahun berlalu sejak kepergian Leon. Aku masih belum bisa percaya dan menerima kenyataan ini. Aku selalu yakin jika Leon masih berada di Singapura dan suatu saat akan datang kembali menemuiku. Papa dan Mama terus memintaku agar berkonsultasi pada seorang psikiater untuk memastikan kondisi kejiwaanku. Mereka tak mempercayai ucapanku jika Leon tak pergi meninggalkanku. Ia hanya pulang ke Singapura sebentar mengurus dokumen pernikahan kami. Hampir 3 tahun lamanya, Mama rutin memaksaku meminum obat penenang dari psikiater ini dan memarahiku jika aku telat atau tak meminum obatnya. Meski begitu, aku tetap menuruti keinginannya. Ku akui jika aku memang kadang suka mengurung diri dan menghancurkan barang di kamar saat Leon tak membalas telepon dariku. Hari ini aku senang karena Tante Mona datang ke rumah dan bilang akan mengajakku perawatan di sebuah salon langganannya. Sebuah salon mewah milik salah seorang teman sosialitanya. Tante Mona bahkan mengenalkan aku kepada pemiliknya. Soraya, itu adalah nama pemilik salonnya. Wanita yang cantik dan sangat berkelas. Ia pun selalu ramah menyambut kedatanganku saat ingin melakukan perawatan di salon miliknya itu. Hingga suatu hari, aku melihat sosok seseorang yang sangat mirip dengan Leon. Postur tubuhnya, wajahnya, suaranya, semuanya mirip, membuatku yakin jika Leon kembali dan hanya lupa saja padaku. Aku pun mencari tahu semua hal tentang dirinya. Akhirnya, dalam suatu kesempatan, kami pun bisa berkenalan. Rangga, itu nama yang ia sebut ketika kami berkenalan. Bagiku, sebuah nama tak penting. Yang ku tahu adalah dia adalah Leonku yang datang kembali padaku. Leon pasti mengidap amnesia karena kecelakaan itu hingga ia lupa semuanya dan tak mengenaliku. Itulah hal yang ada dalam pikiranku saat ini, dan aku harus membuatnya mengingat diriku kembali. Sebuah rencana mulai terpikir olehku saat aku melihat obat penenang yang disiapkan Mama untukku ini. Rencana untuk membuat Rangga kembali mengingatku dan membuatnya tak akan pergi meninggalkanku lagi. Sebuah rencana yang hebat, ungkapku sambil tertawa puas saat melihat pil yang ku beli via online ini sudah berada di tanganku. Kau adalah milikku, Mas. Selamanya akan selalu jadi milikku. Tak akan kubiarkan kau pergi meninggalkanku lagi, ucapku sambil tersenyum manis.
bersambung.